Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB kesehatan. Nanti bakal ada latihan soal dan juga pembahasannya. Kali ini kita membahas mengenai kesehatan umum saja. Oke, bantu saya dengan cara subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke soal yang pertama. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang termasuk dalam sektor kesehatan di bawah ini adalah A. 2, 3, 4, 5 B. 2, 5, 6, 8 C. 2, 3, 5, 6 D. 5, 7, 8, 9 E. 1, 3, 5, 7. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terdiri dari 17 tujuan. Nah, dari 17 tujuan ini yang termasuk dalam sektor kesehatan adalah nomor 2, 3, 5, dan 6. 2, 3, 5, 6. Itu yang termasuk dalam sektor kesehatan ya, teman-teman. Jadi jawabannya C. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Kesetaraan gender dalam kerangka SDGs pada Goals 2, ini maksudnya yang kelima, merupakan kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan adalah A. Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. B. Sunat laki-laki. C. Pendidikan mengenai pernikahan dini. D. Pendidikan kesehatan pada remaja mengenai sistem reproduksi. E. Menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Kita lihat pembahasannya. Goals 5, ini maksudnya 5 ya teman-teman, kesalahan dalam pengetikan. Nah, goals 5 itu merupakan kesetaraan gender. Nah, ini tadi termasuk ke dalam sektor kesehatan ya teman-teman. Nah, yang termasuk di dalamnya itu diantaranya sunat perempuan, akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk KB. 3. Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Kita lihat jawabannya. Sunat laki-laki tidak ya teman-teman. Pendidikan mengenai pernikahan dini juga tidak. Pendidikan kesehatan pada remaja mengenai sistem reproduksi juga tidak. Yang E, menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai KESPRO. Ini juga tidak. Jadi jawabannya terdapat pada A ya teman-teman. A, terus terdapat di poin yang ketiga. Oke. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Yang mengatur tentang puskesmas terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan A. Permenkes nomor 43 tahun 2019 B. Permenkes nomor 46 tahun 2015 C. Permenkes nomor 44 tahun 2016 D. Permenkes nomor 69 tahun 2016 E. Permenkes nomor 36 tahun 2019. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, yang mengatur tentang puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat itu terdapat pada Permenkes nomor 43 tahun 2019. 43 tahun 2019. Oke, dibaca lagi untuk lebih lanjut ya teman-teman. Nah, yang nomor 46 ini tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat mandiri dokter gigi. Nah, yang nomor 44 ini, nomor 44 tahun 2016, pedoman manajemen puskesmas. Oke, lanjut. Soal yang keempat, berdasarkan karakteristik wilayah kerja yang terdapat pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 pada pasal 24 huruf A,
Puskesmas dikategorikan menjadi kecuali A. Puskesmas kawasan perkantoran. B. Puskesmas kawasan perdesaan. C. Puskesmas kawasan sederhana. D. Puskesmas kawasan terpencil. E. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Kita lihat jawabannya. Nah, ini pasal 24 terdapat kategori puskesmas itu di poin A, karakteristik wilayah kerja. Nah, di pasal 25 ini dikategorikan yang termasuk ke dalam karakteristik wilayah kerja, di antaranya puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas perdesaan. Ini masuk ya, teman-teman. Ini juga masuk. Kemudian kawasan terpencil masuk. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Ini juga masuk. Karena yang ditanya ini adalah kecuali, berarti jawabannya adalah C. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 5. Oke, mana nomor 5? Ini dia. Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi A. Paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, dan kemandirian. B. Paradigma lingkungan sehat, teknologi tepat guna. C. Ketergantungan masyarakat dan tidak mandiri. D. Akses pelayanan tidak tersedia. E. Masyarakat yang tidak mandiri. Kita lihat apa aja prinsipnya. Nah, prinsipnya ini ada paradigma sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah. Oke, ini masuk, ini masuk. Kemandirian masyarakat. Oke. Paradigma lingkungan sehat ini tidak ada. Teknologi tepat guna masuk. Ketergantungan masyarakat ini juga tidak, karena di situ katanya kemandirian masyarakat. Oke, yang D, akses pelayanan tidak tersedia. Ini juga bukan. Masyarakat yang tidak mandiri ini juga bukan. Jadi jawabannya A. Sekarang lanjut ke nomor 6. Nomor 6. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Kepanjangan dari PHBS adalah, nah ini dia, PHBS itu kepanjangannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sejahtera, bukan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu jawabannya B. Oke. Lanjut. Nomor 7. Cerdik merupakan langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Huruf D pada CERDIK adalah, kita lihat jawabannya. C itu cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. D. Rajin olahraga. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Nah, yang ditanyanya adalah yang D ya, teman-teman. Jadi jawabannya diet sehat dengan kalori seimbang. Ini bukan, ini bukan. C juga bukan. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang lanjut ke nomor 8. Cek kesehatan berkala memegang peranan penting bagi terjaganya kesehatan. Di bawah ini yang termasuk dalam cek kesehatan secara berkala pada cerdik adalah A. Jantung, B. Mata, C. Darah, D. Lingkar tangan, E. Cek kadar gula darah. Kita lihat. Nah, yang termasuk di dalamnya itu adalah cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek lingkar perut, sadari, cek kolesterol total, cek arus puncak aspirasi, deteksi dini kanker leher rahim. Nah, yang termasuk di dalamnya ini adalah
cek gula darah. Jadi jawabannya E. Oke, sekarang lanjut ke nomor 9. Sekarang nomor 9 ya teman-teman. Kepanjangan SJSN adalah A. Sistem Jaminan Sosial Nasional, B. Sistem Jaminan Sosialisasi Nasional, C. Sistem Jaminan Sistem Nasional, D. Sistem Jaminan Sehat Nasional, E. Sistem Jaminan Sejahtera Nasional. Nah, ini jawabannya A ya teman-teman, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oke. Nah, ini nomor 10, ini soal yang terakhir. Kita baca dulu. Kepanjangan dari BPJS adalah A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, B. Badan Pemeriksa Jaminan Sosial, C. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sehat, D. Badan Penyelenggara Jamin Sehat, E. Badan Penyelenggara Jaminan Solidaritas. Nah, ini jawabannya yang A, teman-teman. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah soal yang terakhir. Terima kasih. Semoga teman-teman dilancarkan ujiannya hingga mendapatkan NIP ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.